Nah, Allah memperkenankan Paulus mengalami kelemahan tubuh karena kuasanya menjadi lebih terlihat, lebih terasa, lebih disyukuri sewaktu mengalami kelemahan tersebut. Selamat pagi Jemaat Batu Zaman, juga saudara-saudara seiman sekalian. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah pernyataan khusus dari Tuhan kepada Rasul Paulus yang berguna bagi orang percaya sampai sekarang. Renungan ini didasarkan pada 2 Korintus 12 ayat 9 dengan judul Kuat di dalam Kelemahan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, kita sebetulnya punya banyak kekurangan atau kelemahan ya di sana sini. Ada yang merasa semua kurang, ada yang sebagian kurangnya. Orang yang satu tahu kalau fisiknya lemah karena selalu ada yang lebih kuat. Orang yang lain tahu emosionalnya lemah, ada yang merasa intelektualnya lemah, atau ada juga yang merasa lemah secara rohani. Nah, kabar baiknya kalau kita tahu kita punya kelemahan pada bagian itu, kita tidak akan menolak dibimbing Tuhan. Seperti orang yang baru pertama kali datang ke sebuah kota, dia akan ikut saja arahan pemandunya. Berbeda atau bandingkan dengan orang yang sudah merasa mengenal wilayah itu. Dia akan mengabaikan anjuran dan panduan orang lain. Saya lebih tahu gitu. Nah, kabar menyenangkan lainnya, Tuhan tidak memandang kelemahan atau kekurangan pada kita sama seperti kita memandangnya. Kita menyangka bahwa kita bisa melayani Tuhan, memakai kelebihan dan kekuatan kita, tapi Allah justru memilih orang lain. Kita menyangka tidak sanggup mengambil pelayanan tertentu, tapi secara ajaib kita ditempatkan pada bagian itu. Nah, Allah memperkenankan Paulus mengalami kelemahan tubuh karena kuasanya menjadi lebih terlihat, lebih terasa, lebih disyukuri sewaktu mengalami kelemahan tersebut. Allah bukan senang pada orang yang jadi lemah, tapi Dia tahu betul kalau kita merasa kuat, merasa lebih tahu, kita mudah diperdaya si penipu. Maka Dia mengizinkan atau memperkenankan seseorang mengalami kelemahan tubuh supaya seseorang mengakui kelemahannya kepada Dia. Dia ingin kita datang kepadanya, merendahkan diri, menyatakan permohonan untuk membantu persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Bukankah tokoh-tokoh Alkitab juga menggambarkan diri kita yang tidak sempurna ini ya? Punya kekurangan di sana sini, tokoh-tokoh itu. Jadi kalau hari ini kita hidup dibatasi oleh kondisi fisik, penyakit kronis, trauma masa lalu, temperamen bawaan, keterbatasan-keterbatasan lain, saudara ingatlah bahwa Allah memperkenankan kita mengalami sakit atau kelemahan karena kuasanya menjadi lebih terlihat, lebih terasa, lebih disyukuri sewaktu mengalami kelemahan tersebut. Selamat menjalani hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.